Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Fernando dari kelas 11 IPS 2 akan menampilkan hasil presentasi saya. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Satu, pengertian kerjasama ekonomi internasional. Hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Kerjasama ekonomi internasional juga memiliki tujuan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menambah devisa negara. Yang keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Yang ketujuh, mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang. Yang kedelapan, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Yang kesembilan, mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. Yang kesepuluh, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang kedua, faktor-faktor penyebab kerjasama antar negara. A. Kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan. Berikut ini perbedaan-perbedaan yang mendorong kerjasama antar negara. 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Perbedaan ideologi. Yang B. Kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. Berikut ini beberapa kesamaan yang mendorong kerjasama antar negara. 1. Kesamaan sumber daya alam. 2. Kesamaan keadaan wilayah atau kondisi geografis. 3. Kesamaan ideologi. 4. Kesamaan agama. Selanjutnya, kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Yang pertama, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara, contohnya pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama multilateral dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Yang pertama, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan, contohnya ASEAN, MI, dan lain-lain. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama antar negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Contohnya IMF, ILO, OPEC, dan lain-lainnya. Selanjutnya, badan-badan kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi internasional, dibentuklah badan-badan kerjasama ekonomi internasional. Berikut ini bentuk-bentuk badan kerjasama antar negara yang penting bagi Indonesia. Yang pertama, badan kerjasama regional. 1. ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendirian ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada perkembangannya, 5 negara Asia Tenggara lainnya yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam ikut bergabung dalam ASEAN. Berikut ini komite-komite yang dilibatkan ASEAN. Yang pertama, Komite on Food, Agriculture and Forest, yaitu Komite Bahan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan. Yang kedua, Komite on Trade and Tourism, yaitu Komite Perdagangan dan Pariwisata. Yang keempat, Komite on Finance and Banking, yaitu Komite Keuangan dan Perbankan. Yang keempat, yaitu Komite on Industry, Mining and Energy, yaitu Komite Industri Pertambangan dan Energi. Yang kelima, yaitu Komite on Transportation and Communication,
yaitu Komite Transportasi dan Komunikasi. Yang keenam, Komite on Cultural and Information, yaitu Komite Kebudayaan dan Informasi. Yang ketujuh, yaitu Komite on Welfare, Society and Development, yaitu Komite Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan. Selain membentuk komite-komite, ASEAN juga membangun proyek-proyek yang ada di beberapa negara anggota. Bentuk proyek-proyek ASEAN seperti berikut ini. Yang pertama, ASEAN Vaccine Project, yaitu proyek pabrik vaksin di Singapura. Yang kedua, ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu proyek industri tembaga di Filipina. Yang ketiga, Rock Salt Soda Ash Project, yaitu proyek pabrik abu soda di Thailand. Yang keempat, ASEAN Urea Project, yaitu proyek pabrik pupuk urea di Malaysia. Yang kelima, ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu proyek pabrik pupuk urea amonia di Nanggro Aceh Darussalam, Indonesia. Yang kedua, AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas. ASEAN adalah forum kerjasama antar negara ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Pembentukan AFTA berawal dari pertemuan anggota ASEAN pada KTT ASEAN keempat di Singapura pada Januari 1992. Berikut ini beberapa tujuan AFTA. Yang pertama, meningkatkan spesialisasi di negara-negara ASEAN. Yang kedua, meningkatkan ekspor dan impor baik bagi ASEAN ataupun di luar ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Yang ketiga, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. Yang keempat, EU atau European Union. European Union atau Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan EU berawal dari penandatangan Traktat Roma tentang pendirian Komunitas Energi Atom atau Eropa Automatic Energy Community dan Komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa MI. Yang kelima, EFTA, European Free Trade Area. EFTA didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerjasama ekonomi antar negara-negara Eropa yang tidak termasuk MII. Negara anggota EFTA terdiri atas Australia, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Portugal. Yang keenam, ABD atau ASEAN Development Bank. ADB atau Bank Pembangunan Asia didirikan tanggal 19 Desember 1966. ADB berpusat di Manila, Filipina. Tujuan didirikan ADB adalah untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang, serta bunga yang rendah. B. Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral. Yang pertama, IMF atau International Monetary Fund. IMF atau Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. Markas besar IMF berada di Washington DC, AS. IMF didirikan dengan beberapa tujuan berikut. A. Meningkatkan kerjasama keuangan atau moneter internasional dan memperlancar pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang. B. Meningkatkan stabilitas nilai tukar uang dan membantu terciptanya lalu lintas pembayaran antar negara. C. Menyediakan dana bantu bagi negara anggota yang mengalami defisit yang bersifat sementara dalam neraca pembayaran. Yang kedua, IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development.
IBRD disebut juga World Bank atau Bank Dunia. IBRD merupakan organisasi pemberi kredit kepada negara-negara anggota untuk tujuan pembangunan. IBRD didirikan pada tanggal 27 Desember 1947 dan berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. IBRD berusaha mengumpulkan dana dari para anggota untuk dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan dana untuk pembangunan. Pinjaman yang dibiayai oleh IBRD hanya ditunjukkan untuk proyek yang positif. Yang ketiga, WTO, yaitu World Trade Organization. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara, serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai pengganti dari General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. GATT merupakan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang dibentuk tahun 1947. Tujuan didirikannya GATT ialah untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara dengan memerhatikan kepentingan negara yang melakukan transaksi perdagangan. GATT dibubarkan di Jenewa, Swiss pada tanggal 12 Desember 1995. Pembubaran GATT dilakukan setelah organisasi ini berjalan berdampingan dengan WTO. WTO didirikan untuk melaksanakan tugas-tugas berikut ini. Yang pertama, memantau pelaksanaan perjanjian dagang. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota. Yang ketiga, sebagai forum negosiasi perdagangan dan aktif menangani setiap konflik perdagangan yang terjadi. Yang keempat, memberikan bantuan teknik dan pelatihan untuk negara-negara berkembang. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. 4. FAO atau Food and Agricultural Organization. FAO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. FAO didirikan tanggal 16 Oktober 1945 dan berkedudukan di Roma, Italia. Tujuan didirikannya FAO untuk meningkatkan jumlah dan mutu pangan serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan dan produksi agraris internasional. Indonesia sebagai anggota FAO pernah menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam meningkatkan produksi beras. Yang kelima, IFC atau International Finance Corporation. IFC merupakan bagian dari Bank Dunia. IFC bertugas memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dijamin pemerintahannya serta membantu menyalurkan investasi luar negeri ke negara-negara sedangkan berkembang. IFC berdiri pada tanggal 24 Juli 1956 dan pusatnya di Washington, Amerika Serikat. 6. ILO, International Labour Organization. ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional yang bertugas mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. ILO dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa melalui Traktat Versailles atau Treaty of Versailles pada tahun 1919. Prinsip yang digunakan ILO sebagai dasar kegiatan adalah perdamaian abadi dapat dicapai jika didasarkan pada keadilan sosial. ILO sebagai salah satu organisasi perburuhan dunia akan memperjuangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penghormatan terhadap hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM. Yang kedua, standar hidup yang lebih baik. Yang ketiga, kondisi kerja yang manusiawi. Yang keempat, kesempatan kerja. Yang kelima, keamanan ekonomi. Yang ketujuh, UNDP atau United Nations Development Program. UNDP adalah organisasi di bawah PBB yang bertugas memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. UNDP dibentuk pada bulan November 1965. Yang kedelapan, OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan atas
prakarsa 5 negara produsen terbesar minyak dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Pada pertemuan tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak, OPEC berkedudukan di Wina, Australia. OPEC berkedudukan di Wina, Australia. OPEC mempunyai beberapa tujuan berikut ini. Yang pertama, menyatukan kebijakan perminyakan antar negara-negara anggota. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Yang ketiga, menstabilkan harga minyak dunia. Yang keempat, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara keanggotaan. Dampak kerjasama ekonomi yang positif. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang kelima, memperkuat posisi perdagangan. Yang negatif, yang pertama, ketergantungan. Yang kedua, salah penerapan atau penggunaan teknologi. Yang ketiga, mendorong masyarakat hidup konsumtif. Yang keempat, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.